Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman yang menonton ya. Kali ini saya Jeffrey Santoso sedang berada di Selam Semliro ya, atau tepatnya di Desa Semliro untuk muncak gunung ke Gunung Muria ya. Gunung Muria sendiri merupakan salah satu gunung yang unik ya teman-teman. Jadi di Gunung Muria ini mempunyai banyak puncak ya, kurang lebih sekitar 7 puncak, yaitu puncak Natas Angin yang merupakan salah satu puncak tertinggi dengan ketinggian sekitar 1500 mdpl. Yang kedua adalah puncak tertingginya yaitu puncak Songolikur dengan ketinggian 1600 mdpl, serta ada puncak Argo Piloso, puncak Abioso, puncak Argo Jembangan, puncak Candi Angin, dan yang terakhir adalah puncak Temulus teman-teman. Ada dua puncak Gunung Muria yang populer di kalangan pendaki ya teman-teman. Yang pertama adalah puncak 29 atau puncak Songolikur. Puncak tersebut bisa didaki melalui Desa Rahtau teman-teman, dan dari Desa Tempur. Desa Tempur ini letaknya dari Jepara ya teman-teman ya. Jadi kalau dari tempat saya take off sekarang itu memutar teman-teman. Dan jalur pendakian lain yang tak kalah populernya yaitu puncak Natas Angin teman-teman. Puncak Natas Angin tersebut menurut informasi dari penduduk sekitar itu bisa ditempuh dengan trekking atau hiking ya, dengan kurang lebih sekitar 3 jam teman-teman. Kali ini saya ingin menuju ke puncak Natas Angin teman-teman dengan menggunakan drone ya. Jadi saya akan menerbangkan dari bawah untuk menuju ke puncaknya yang kurang lebih sekitar 2,5 kiloan jaraknya. Selain itu, buat teman-teman yang suka dengan wisata khususnya air terjun ya, di daerah sekitar Gunung Muria ini banyak sekali wisata air terjun teman-teman. Ini bisa dicari atau di searching dengan Google Map ya. Itu di situ ada lebih dari 5 air terjun yang ada di Gunung Muria. Nah, sekarang jarak sudah di 1,8 km ya teman-teman, dengan total flight time sudah hampir 4 menit. Dan saya akan mencoba untuk mencari jalur pendakian dan mengikutinya ya teman-teman. Puncak favorit saya adalah puncak Natas Angin ini ya teman-teman. Dari ketujuh puncak yang saya lihat ya, puncak ini menurut saya cukup unik karena bentuknya seperti punggungan naga yang panjang teman-teman. Nah, akhirnya ketemu jalur pendakiannya teman-teman, dan saya akan mencoba mengikuti jalur tersebut sehingga sampai dengan puncak Natas Angin ya teman-teman. Perjalanan dari asal kota saya menuju Desa Semliro ini saya tempuh kurang lebih sekitar 2,5 jam teman-teman. Base camp saya ada di Semarang dan mengikuti trek melewati jalur Kudus teman-teman. Gunung Muria sendiri termasuk dalam jajaran gunung stratovolcano teman-teman.
gunung stratovolcano ini adalah gunung yang merupakan gunung berapi yang tidur, teman-teman. Jadi tidak ada yang berani menyimpulkan apakah gunung ini masih aktif atau tidak aktif, teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki daerah sabana, teman-teman ya. Bisa dilihat bahwa di sebelah kiri itu banyak sekali pohon-pohon yang tinggi, dan di sebelah kanan hanya merupakan jalur hijau yang sepertinya tidak ditumbuhi oleh pohon ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki puncak Natas Angin, teman-teman. Bisa kita saksikan, teman-teman, di sebelah kiri itu adalah merupakan puncak Songolikur ya, dan di sebelah kanan adalah puncak Argopiloso, teman-teman. Sangat epik ya, teman-teman ya. Dan saya akan mencoba untuk melanjutkan ke puncak Songolikur ya, teman-teman. Ini saya langsung mengarah ke puncak Songolikur dengan rute yang saya susun menyusuri punggungan bukit yang sebelah kiri, teman-teman. Nah, ini adalah penampakan desa Semliro ya, teman-teman. Penerbangan ini saya lakukan di sekitar jam 9 pagi, teman-teman. Dan ini saya ditemani dengan Om KBS Vlog ya. Jadi kami berdua berangkat dari base camp kami di Semarang itu sekitar jam setengah 6 pagi, dan sampai di lokasi sekitar di jam 8 pagi, teman-teman.
untuk baterai masih aman ya di 3,4. Untuk pemakaian ampernya juga masih aman karena saya menggunakan baterai 6000 ya. Untuk flight time-nya masih di 10 menit 40 detik, masih aman. Namun saya melihat ada kendala intervensi di sinyal Google saya ya teman-teman. Bisa dilihat untuk Mbps yang ada di bawah itu sampai dengan 10 hanya dengan jarak sekitar 900 meter teman-teman. Maka saya membatalkan misi saya dan mencoba untuk mengganti frekuensi teman-teman. Jadi saya mengarah ke arah pulang ya. Kalau dari atas teman-teman kelihatannya pelan sekali ya. Padahal untuk pesawatnya sendiri atau drone-nya sendiri itu bisa berjalan sampai dengan kurang lebih sekitar 90 km per jam teman-teman. Dan ini saya sedang mencari home point saya. Dan saya melakukan penurunan ketinggian teman-teman. Jarak sisa 100 meter. Dan di posisi saya take off ini cukup sulit untuk landing ya teman-teman ya, karena tempatnya sempit dan dipenuhi dengan kabel-kabel listrik. Jadi saya mesti ekstra hati-hati ya dalam melakukan landingnya ya. Nah, ini saya sudah mulai persiapan untuk landing teman-teman. Itu di sebelah kiri saya bersama dengan Om KBS Vlog ya. Om KBS Vlog yang berbaju merah teman-teman. Buat teman-teman yang ingin bergabung dan tertarik dengan penerbangan khususnya drone ya long range, bisa menghubungi saya atau Om KBS Vlog ya, guna kita terbang bareng-bareng teman-teman ya. Karena terombang-ambing ya teman-teman, saya terpaksa membatalkan landing saya dan mencoba untuk menggantinya dengan mode yang lain ya teman-teman, yang lebih aman dan lebih terarah. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir tanpa di skip ya teman-teman. Dukung channel saya untuk terus berkarya dengan memberikan like, komen, dan share, serta komen-komen yang positif ya teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan salam sejahtera buat kita semua. Okay.